Saudara bisa bayangkan bagaimana menghadap Tuhan dengan keadaan hati seperti yang tadi saya cerita nih. Ada kebencian, nggak mau ngampuni. Keluarkan dulu sebentar. Ibrani 12 ayat 14. Allah itu suci. Kita kalau mau ketemu Tuhan, kita harus suci. Sehingga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Bayangkan, itu gambaran daripada bangsa Israel. Ketemu Tuhan, saudara langsung mati. Lihat wajah Tuhan, langsung saudara mati. Saudara kalau baca di perjanjian lama, bayangkan, tapi oleh karena anugerahnya, dia yang dulu waktu di perjanjian lama, lihat Tuhan langsung mati, saudara nggak bakal kuat aja. Dia rela untuk merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Saudara bisa bertatap muka. Luar biasa kan? Saudara disucikan dengan darah. Coba kita baca ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata hidup damai dengan semua orang itu adalah bagian daripada kekudusan. Bukan saudara nggak mau lihat di medsos yang aneh-aneh, yang membangkitkan hawa nafsu. Nggak mau, saya nggak mau nonton ini. Kalau nonton film pilihan tentang yang rohani, lagunya nggak mau lagu metal itu, yang merangsang birahi. Oh, saya nggak mau itu. Saya jaga kekudusan. Saudara kira begitu jaga kekudusan? Hari ini saudara harus tangkap sesuatu nih, supaya saudara jangan rugi, karena Bapak nggak mau anaknya rugi. Baca ini, ulangi lagi sekali lagi ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ternyata berdamai dengan semua orang itu adalah bagian daripada kekudusan yang menentukan saudara bisa ketemu Tuhan atau tidak. Siapa di sini doanya capek? Karena kenapa? Nggak ketemu sama Tuhan. Rugi nggak? Ada penghalangnya. Benci itu enak nggak? Enak. Bikin mukanya ceria, sukacita, senyum-senyum terus. Wih, Aprianto senyum terus, kenapa? Iya nih Pak Yudas, gembira banget gua. Di dalam hati gua ada kebencian. Gak mungkin saya nggak yakin itu. So, nangkap ini. Tangkap dulu, pribadi Bapak itu adalah Bapak yang rindu memberkati anak-anaknya selalu hidup sukacita, damai sejahtera, selalu tersenyum. Dia tahu itu sampah busuk ada di situ. Sudah baca ini ya, sekarang coba. Ini banyak ayat yang mendukung. Coba kita baca dulu Matius 5 ayat 23 sampai 24. Coba. Dalam kondisi hati yang seperti itu, mau menghadap Tuhan, apa kata Tuhan? Sudah diterima, dipeluk. Padahal Tuhan udah mati ini di kayu salib. Supaya saudara bisa dikuduskan dengan pengorbanannya, yaitu darah. Menumpahkan darah yang kudus buat menyucikan, menguduskan, membasuh dosa-dosa saudara. Harusnya saudara bisa menerima anugerahnya, tapi saudara tolak itu dengan tidak mau mengampuni. Dalam keadaan hati yang seperti itu, saudara datang kepada Tuhan. Coba kita baca ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Berarti ada konflik, ada sesuatu, perselisihan. Ya, apa ya, mungkin sampai kebencian, kepahitan. Ayat 24, Tuhan bilang apa? Lu pulang dulu deh. Kalau enggak lu capek lu. Pernah saudara berdoa yang tadi saya katakan sampai langit-langit jatuh lagi, langit-langit jatuh lagi, mendingan lu diem, jangan doa lagi deh. Tanya Tuhan kenapa? Nah, Tuhan bilang gini, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Hari ini jelas gak saudara? Apa itu penghalang doa yang terbesar? Udah tahu? Tidak mau mengampuni. Firman Tuhan berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Bukan doa yang benar. Doa orang benar berarti bukan ucapannya yang benar, tetapi pribadinya yang benar. Benar bukan karena saudara melakukan ini dan itu. Benar itu saudara dibenarkan. Tangkap ini. Dengan, ya itu tadi saya katakan, disucikan dengan darah. Tetapi saudara tolak itu.
Rugi nggak saudara? Siapa yang pegang ayat ini? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Siapa yang pegang ayat ini? Saya yakin adalah Ibu Erna. Siapa lagi? Nggak mau ngaku, mungkin takut ditembak. Lu ini orang benar apa orang yang doanya itu benar? Kata-katanya bagus. Tuhan tidak melihat kata-katamu. Dia melihat pribadi yang mengucapkan kata-kata itu. Walaupun kata-kata itu acakan, berantakan. Dia cuma mau mengabulkan permohonan doa orang yang dibenarkan. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tetapi ketika engkau tidak mau mengampuni orang lain, saudara sedang menolak pengampunan yang daripada Tuhan. Tangkap ini. Tadi saya katakan, surga itu terlalu susah dijangkau dengan perbuatan baik saudara. Tuhan tuh tahu itu, makanya dikasih gratis. Itu disebut anugerah. Lu terima dulu surga, baru berbuat baik. Jangan dibalik. Saudara mau tahu seberapa tidak mampunya kita menyucikan dosa kita, hutang dosa kepada Tuhan, seperti ini gambarannya. Matius 18. Perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan sedang menggambarkan dengan perbuatan baikmu, amal solehmu, mau coba masuk surga, udah amat sangat tidak mungkin. Gambarannya seperti ini. Kita baca ya. Matius 18 ayat 23. Nih, Tuhan kasih gambaran nih ya. Matius 18 tolong diplototin, jangan sampai di skip ya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Nanti saudara nih disidang nih, perbuatan baikmu apa, perbuatan jeleknya apa, dosanya apa, kira-kira gitulah ya gambarannya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Perhatikan, 10.000 talenta, saya iseng, saya mau tahu 10.000 talenta itu utangnya berapa ya? Satu talenta itu 6.000 dinar, berarti 60 juta dinar. Upah kerja seorang di Israel itu adalah 1 dinar. Ada kisahnya, yang kerjanya pagi sampai malam, upahnya sama, terus protes. Nanti saudara baca itu ya. Berarti dia berhutang 60 juta dinar, kurang lebih. Dia berhutang 60 juta hari kerja, kurang lebih 164.383 tahun kerja lunas. Mampu nggak saudara? Umur lu berapa? Cuma cepek. Tapi lu mau melunasi hutang dosa nih. Makanya saya katakan saudara itu bisa diampuni. Itu anugerah, bukan perbuatan baik. Kalau saudara mau berbuat baik untuk bisa melunasi hutangmu yang tadi, yang firman Tuhan katakan 10.000 talenta, itu kurang lebih 60 juta dinar, 60 juta hari kerja, itu saudara harus kerja 164.000 tahun, 164.383 tahun. Lunas. Mampu nggak? Ayat 25. Nggak mungkin kan? Ini yang saya bilang. Surga nggak mungkin saudara dapat gapai dengan perbuatan baik. Terlalu susah, Tuhan kasih gratis. Ayat 25-nya, perhatikan. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, ya pastilah nggak mampu, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja. Raja ini gambaran Tuhan, ya. Oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi tuh raja itu yang tanggung. Udah gue bebasin dah, hutang lu timpakan ke saya. Udah lu hidup, biar aku yang mati di kayu salib. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ayat 28-nya. Tadi 27 ya, ayat 28. Lalu 28 ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang cuman 100 dinar.
Kerja 100 hari aja lunas, ya. 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik lawannya dan katanya, bayar utangmu. Bayangkan, dia punya utang 60 juta hari kerja, dibebasin. Dia keluar nih, udah bebas nih. Ketemu temennya yang punya utang cuman 100 dinar, 100 hari kerja lunas. Enggak kambuhan dia lepasin. Dikatakan begini, tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawan kawannya itu. Temen loh, ya. Katanya, bayar hutangmu. Kenapa di sini ada kata kawannya? Saudara, luka batin, luka hatimu, nggak mungkin sama orang yang ada di Afrika tuh. Pasti teman dekat, mantan pacar. Betul nggak? Sakit hati. Siapa sini yang pernah putus cinta? Wah, dendam sampai kusumat. Saya pernah besuk seseorang, ya, suaminya nikah lagi. Dia ngomong begini, gua mati ya, kalau sampai dia datang lagi, gua bangun lu dari kuburnya. Saking apanya tuh, saudara bisa bayangkan. Nggak bisa terima, dia disakiti hatinya oleh suaminya. Dia, ini depan mata saya, dia ngomong begitu, saudara saya ini. Taunya kalau lagi cerita-cerita itu, situ bagaimana tuh? Kita bicara suaminya, ya. Berarti bapak dari anak-anak yang dilahirkan dong. Namanya juga kita cerita gitu. Oh, si itu tuh, wah udah tuh. Cerita-cerita gitu. Dia ngomong tuh, kalau gue mati, kalau dia datang, gue bangkit dari kubur. Saudara bisa tahu, bisa nangkep ini, ya. Jadi firmannya berkata, maka sujudlah kawan, ayat 29, ayo. Maka sujudlah kawan. Perhatikan kata-kata kawan. Kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku ini akan kulunaskan dengan apa? 100 hari kerja. Ayat 30. Lihat nih, ketika saudara tidak mau mengampuni. Tetapi ya, ayat 30 ya, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Ayat 31. Akibat saudara tidak mau mengampuni, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Dosa lu udah gua ampuni, kata Tuhan, kurang lebih begitu. Bukankah engkau pun harus, ayat 33 ya, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau, ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Berapa lama? 164.383 tahun. Bayangin, nggak mampu, nggak mungkin bisa. Ayat 35-nya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga, perumpamaan tadi, terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Garis bawahi segenap hati. Jangan pengampunannya cuma sekedar bibir. Udah gua ampuni tapi di sini, waduh, susah. Tadi saya katakan, alat komunikasi saudara dengan Tuhan itu hati. Bangsa Israel kalau mau ketemu Tuhan, dia harus mempersembahkan sesuatu. Biasanya domba, sapi, kambing. Itu nggak boleh ada cacatnya. Keluarkan Ulangan 17 ayat 1. Kalau ada cacatnya itu kekejian loh di hadapan Tuhan. Lihat. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu dan domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi waktu mau ketemu Tuhan ada persembahan, yaitu kambing, domba, nggak boleh matanya picek, pincang, nggak boleh, ada korengan dikit, nggak boleh. Ini gambaran ketika saudara mau menghadap Tuhan, saudara harus mempersembahkan sesuatu adalah hatimu. Hatimu ada cacatnya, matanya picek, koreng, yaitu kebencian, kepahitan, iri hati. Tuhan berkata apa? Itu kekejian. Tangkap ini, ya.